Bismillahirrahmanirrahim. 4 Oktober 2023 kita mampir di Kilo 5, Pantai Wisata dan Kuliner Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kita berada di sebuah kafe yang menjual beraneka jenis minuman hangat, minuman dingin, dan beraneka makanan khas Banggai. Saat ini kita sedang menyantap jus alpukat di pesisir pantai, di mana ombak pukul-pukul, ombak terpijak di tepi pantai. Di bawah pohon cemara, dan di sana ada sebuah perahu nelayan yang sedang menyusuri lautan mencari ikan. Ini adalah bentang alam Kabupaten Banggai, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di Luwuk Banggai, bisa mampir di Pantai Wisata dan Kuliner Kilo 5. Saat ini ada perahu nelayan yang sedang melintas. Jenis-jenis perahu nelayan di wilayah timur Indonesia rata-rata menggunakan mesin katintin, karena mesin tersebut bahan bakarnya cukup irit dan kesiapan alat pengganti aftermarketnya cukup banyak tersedia di pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Ini sebuah tempat yang sangat nyaman untuk kita istirahat di siang hari sambil menikmati ombak pukul-pukul, ombak terpijak di tepi pantai, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup. Kabupaten-kabupaten yang cara berpikirnya maju harus membangun tempat-tempat wisata seperti ini. Objek wisata adalah salah satu sektor usaha yang bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah. Contoh terdekatnya adalah Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara, di mana objek wisata itu menjadi komoditi andalan daerah itu, menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat luar biasa. Itulah kabupaten yang tidak memiliki tambang, tidak memiliki logging, tidak memiliki hasil hutan dan perkebunan, tapi dari potensi wisata di bawah laut, potensi wisata karang bawah laut, telah meningkatkan pendapatan daerah atau APBD Wakatobi mencapai 2 triliun. Hampir menyamai Kabupaten Banggai yang kaya dengan tambang. Kabupaten ini kaya dengan tambang. Ada di sini ada tambang gas alam yang dikelola, yang dieksploitasi oleh JOB dan LNG. Ada tambang nikel di daerah Pagimana, di daerah Bualemo. Mungkin juga ada logging di sekitar sini karena hutannya cukup lebat. Akan tetapi APBD-nya hampir sama dengan Wakatobi yang hanya mengandalkan keindahan karang di bawah laut. Hanya mengandalkan lautan, keindahan lautan dan perikanannya. Nah itu. Jadi bupati-bupati yang cerdas
itu harus pandai melihat potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten yang tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah, itu adalah fakta bahwa kabupaten tersebut tidak produktif, tidak bisa mandiri, hanya bergantung kepada dak dan dau. Olehnya itu, bupati-bupati yang tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah itu sebaiknya kepada masyarakat daerah tersebut, tinggalkanlah bupati itu karena masih banyak orang lain yang lebih mampu dari dia. Jangan Anda menganggap bahwa dia berjasa. Tidak ada yang berjasa kalau dia makan gaji. Tidak ada jasanya kalau dia digaji. Semua pejabat daerah itu dibayar, digaji. Dan ketika dia digaji, maka jasanya adalah digaji itu. Gajinya itulah jasa. Imbalan jasanya adalah gajinya. Jangan kalian mengarang-arang cerita bahwa seakan-akan dia berjasa terhadap pemekaran, terhadap ini, terhadap itu. Tidak ada. Kecuali kalau dia tidak dibayar. Kecuali kalau dia tidak digaji. Kalau tidak digaji, kemudian dia membangun sesuatu yang besar dan tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari bangunannya itu, dari sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, maka itu berjasa namanya. Tapi kalau dia digaji, dia makan gaji. Contoh, Anda bayar orang untuk pikul barangnya Anda naik di atas kapal. Anda bayar buruh naik ke atas kapal. Maka jasanya buruh itu adalah ketika Anda bayar gaji. Selesai. Putus. Sama dengan jual beli itu. Jadi produknya adalah jasa. Jasa. Dan dia dibayar. Sama dengan jasa angkutan, mobil, atau kapal, atau penerbangan pesawat. Anda menitip barang Anda di kapal, di transportasi darat, laut, maupun udara, Anda bayar. Maka jasanya adalah Anda sudah bayar. Itu kan jasa angkutan namanya. Kemudian jasa pembersihan kebun misalnya. Anda bayar orang untuk kasih bersih kebun, untuk pameri kebun misalnya. Ya jasanya ada, tapi setelah Anda bayar selesai. Jasanya itu dibayar. Itu jasa pembersihan kebun, jasa angkutan, jasa pelayanan publik, jasanya dibayar. Begitu pula seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, semua jasanya kan dibayar. Kenapa Anda mengatakan dia berjasa lantas kemudian kita mau pilih dia sampai 2 periode? Itu bodoh, itu keliru, salah, fatal itu. Kecuali kalau memang prestasinya luar biasa, prestasinya memang membuat masyarakat simpatik. Ya, jalan yang tadinya lumpur jadi aspal mengkilat semua. Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan keberadaan dia. Sehingga patut untuk disyukuri dan kita harus memberikan penghargaan dan memberikan dia jabatan terus-menerus, itu wajar. Ya, tapi ada satu kabupaten di wilayah timur Indonesia di mana kakaknya bupati, adenya bupati, saudara kandungnya 4 orang jadi bupati, saudara kandung yang lain jadi anggota DPR RI, jadi anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, jadi kepala dinas ada beberapa orang, yang lainnya jadi kontraktor, kaya raya seluruh anggota keluarga itu. Dari hasil pemekaran, mereka jadi bupati silih berganti, akan tetapi imbalannya kepada masyarakat hampir tidak ada. Jalan yang hanya berjarak 26 km masih kebanyakan lumpur daripada aspal. Jarak jalan ke kecamatan-kecamatan dari ibu kota kabupaten masih kebanyakan debu, lumpur, batu, dan telaga. Masih jauh dari jalan yang layak dilalui oleh manusia. Berbeda jauh dengan Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai, baik Banggai Luwuk maupun Banggai Kepulauan maupun Banggai Laut, jalannya semua sudah aspal. Banggai Laut itu baru 5 tahun sudah aspal semua loh. Banggai Laut jalannya dari 2016 ke 2020 sudah aspal 350 km. Sementara APBD-nya sangat rendah. Mereka tidak punya potensi hutan, tidak punya potensi tambang, tapi mampu membangun infrastruktur. Sementara kabupaten di sebelah timurnya Banggai Laut sudah 2 periode, jarak jalan yang hanya 26 km dengan kecamatan tetangga itu tidak bisa diaspal sampai hari ini. Olehnya itu kepada masyarakat di kabupaten tersebut untuk sadar, bangunlah dari tidur lelap Anda untuk bersuara, berteriak, mengabarkan kepada saudara Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda, tetangga Anda,
untuk mencari calon-calon bupati yang lain yang belum pernah sama sekali menjadi bupati. Mencari wajah-wajah baru, pemikiran-pemikiran baru. Karena bangsa ini adalah milik kita bersama. Bukan milik oknum-oknum tertentu atau keluarga tertentu. Oke, sekian dulu kajian kita. Nanti silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.